Edozel itu adalah sosok yang paling luar biasa bagi saya, karena bagaimana dia hampir menganggap dirinya adalah sebuah korban, tapi justru di situ Tuhan membalikkan keadaan bahwa dia bukanlah korban, Tuhan selalu memperhatikan dia. Hai semua, jumpa lagi dengan saya Haris Monorek, dan kali ini kita akan membahas tema tentang bagaimana saya berhasil bangkit dari kegagalan. Dan saya mau minta maaf untuk teman-teman yang udah pada nungguin eh, podcast-podcast saya. Kemarin saya ada sedikit kesibukan ya, sehingga beberapa hari ini saya baru bisa record lagi. Dan kalau kalian mendengarkan podcast ini akan murni dari pengalaman hidup saya, pengalaman pribadi, dan juga sedikit referensi dari pengalaman hidup orang-orang lain yang saya lihat dan saya jadikan satu. Dan saya rasa ini adalah hari yang pas juga ya saya untuk membahas ini, karena bagaimana saya memutuskan untuk berhasil bangkit dari kegagalan adalah masa di mana saya masuk dalam usia dewasa saya. Hari ini tepat saya berumur 20 tahun. Ya, bagi saya usia 20 tahun itu adalah usia yang dimana kita udah meninggalkan masa remaja kita dan masuk ke masa-masa dewasa. Jadi saya begitu banyak mengambil pelajaran hidup ketika saya melihat ke belakang nih. Dari saya kecil, saya tumbuh sampai sekarang dan sampai akhirnya saya di usia 20 tahun, saya mendapatkan begitu banyak pelajaran hidup. Dan kali ini saya ingin menceritakan bagaimana saya bisa berhasil bangkit dari kegagalan saya. Saya udah menyiapkan poin-poinnya, dan sebelum saya ingin lanjut ke podcastnya, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman yang baru saja mendengarkan konten saya kalau konten saya adalah konten yang membahas tentang masalah anak muda dalam bentuk podcast ataupun isu-isu perkembangan teknologi. Jadi jika teman-teman suka dengan konten saya, jangan ragu untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya. Bagaimana saya berhasil bangkit dari kegagalan itu? Yang pertama, saya ingin memberitahukan poin yang pertama adalah jangan menjadikan dirimu sebagai korban. Jadi dari dulu itu saya tidak memiliki masa kecil yang luar biasa seperti anak-anak pada umumnya. Saya lahir dari keluarga yang dimana ketika saya usia 3 tahun, ayah saya dipanggil oleh Tuhan tanpa meninggalkan apapun bagi kami. Dan itu merupakan masa-masa yang pahit bagi saya, di mana saya harus bertumbuh tanpa figur seorang ayah. Akhirnya ya saya jadi orang yang tertutup ketika besar. Dan saya agak membenci sosok ayahku dulu ya. Dulu saya membenci kenapa dia meninggalkan kami di usia yang begitu muda bagi saya untuk ditinggalkan oleh seorang ayah, dan dia tidak meninggalkan apa-apa untuk kami. Dan saya begitu membenci laki-laki seperti itu. Dalam pikiran saya dulu, ketika saya dewasa nanti saya tidak ingin menjadi laki-laki seperti itu, laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Itu menurut saya ya, waktu dulu. Dan juga ada begitu banyak pengalaman masa kecilku yang agak sensitif untuk diceritakan ya. Tapi saya akan menceritakan bagian-bagian yang tidak sensitif aja ya. Ketika saya masuk SD, SMP, SMA, saya rasain teman-teman udah pada dengerin di podcast hidup yang tidak diinginkan. Dan kalau belum dengar juga nggak apa-apa ya, dengerin di sini aja. Tapi mungkin di sini saya akan cerita secara singkat. Ketika saya SD, SMP, saya adalah orang yang selalu dibully oleh teman-teman. Bahkan bukan hanya teman-teman laki-laki, teman-teman perempuan saya pun juga ikut membuli saya. Dan rasanya hatiku itu semakin hancur, di mana saya harus berjuang dengan hidup ketika masih SD dan SMP. Dulu waktu SD dan SMP itu, SD itu saya masih terima uang jajan, tapi hanya 1.000 2.000 aja. Dan bukan hanya itu, saya bersyukur sih. Bahkan ketika saya masuk ke SMP pun saya dikasih uang 5.000, dan uang 5.000 itu sebenarnya adalah uang angkot untuk pulang karena jarak antara rumah dan sekolah saya itu sangat jauh. Dan sekolah saya kan waktu itu dari pagi sampai sore tuh. Saya bisa memutuskan dua pilihan. Saya bisa menahan laparku tapi akhirnya saya bisa pulang naik angkot, atau saya bisa menggunakan uang itu untuk makan tapi saya harus jalan kaki pulang. Dan itu memang menjadi pengalaman yang asik sih, sekaligus menderita, karena saya harus memutuskan antara sakit perut atau sakit kaki. Dan ya itu merupakan pengalaman yang seru juga sih. Dan saya belajar dari
pengalaman cinta saya yang selalu ditolak oleh cewek-cewek banyak, dan saya selalu melakukan. Saya sadar ya ketika saya seusia 20 tahun ini, saya baru sadar kenapa sih sebenarnya saya ditolak. Dan saya udah bahas di podcast, kenapa alasan lo selalu ditolak. Dan ternyata saya terlalu memaksakan orang, tidak melakukan pendekatan yang baik, dan terlalu terburu-buru. Dan apa yang saya pelajari mengapa saya selalu ditolak, saya mengaitkannya dengan kehidupan, bahwa tidak semua orang itu akan menerima lo. Gak semua orang itu akan menerima bagaimana diri lo, meskipun effort yang lo kasih ke mereka. Jadi dulu itu saya suka memberikan hadiah dan lain sebagainya, berusaha untuk menyenangkan hati mereka tanpa sadar saya menjadi orang yang people pleaser. Dan di situ saya belajar bahwa nggak semua orang itu akan menerima lo, but it's okay, karena kan setiap pribadi orang itu beda-beda ya. Dan bagi saya waktu SD SMP itu, karena mungkin saya selalu dibully waktu saya masuk SMA kelas 1 itu, saya mencari pembuktian. Dan sepanjang saya masih kecil, saya selalu menganggap bahwa diriku adalah korban dari segala keadaan. Saya adalah korban dari ayah saya, perbuatan ayah saya adalah korban dari kasus bullying itu. Saya adalah korban dari kehidupan. Dan saya baru nyadar ketika saya melihat orang di sekitar saya yang mereka juga sama seperti saya, mengasihani dirinya sendiri, menjadikan dirinya sebagai korban. Dan ketika saya melihat orang-orang yang menginspirasi saya seperti Reza Arab, Chandra Liao, Edozel itu adalah sosok yang paling luar biasa bagi saya, karena bagaimana dia hampir menganggap dirinya adalah sebuah korban, tapi justru di situ Tuhan membalikkan keadaan bahwa dia bukanlah korban. Tuhan selalu memperhatikan dia. And then di situ saya berusaha untuk menjadikan diriku itu bukan lagi sebagai korban atas keadaan yang saya alami, yang dari masalah hidup, semua hal yang begitu rumit dalam hidup, dari masalah hidup, semua hal yang begitu rumit tentang hidup. Saya mencoba untuk mengubah pandangan itu menjadi saya adalah pemenang, dan itu berhasil mengubah pandanganku. Selama ini kan saya berpikir, saya nggak bisa bikin begitu, saya bakalan gagal itu, saya nggak bisa bikin ini, saya nggak bisa bikin itu, karena saya adalah korban. Tolong kasihani saya, ayo tolong sumbangkan segala hal ke saya ini adalah korban, saya ini adalah anak yatim, tolong saya ini adalah kasus korban bullying, tolong kasihani saya. Dan dunia itu nggak akan pernah bisa mengasihani lo, men. Dunia itu kejam. Lo kalau lo nggak mau berusaha, ya udah lo jadi sampah aja di pinggir jalan. Dan itu yang aku pikir, aku mau mengubah hidupku, berhenti untuk terus mengasihani diri dan memulai apa yang bisa aku lakuin. Dan aku di situ mulai terbuka untuk mencoba masuk ke berbagai organisasi, yang sampai sekarang masih ada satu organisasi yang aku masih bertahan hingga sekarang dari dulu, itu Gerakan Pembawa Suluh, di mana aku di situ bertumbuh. Dan aku berpikir bahwa untuk menjadi seorang pemenang, aku mencoba segala hal yang bisa aku lakukan. Aku ikut lomba, aku ikut segala macam hal, dan aku terus menang. Dan aku nyadar bahwa emang aku mempunyai masa lalu yang rumit, aku mempunyai masa lalu yang buruk, aku mempunyai masa lalu yang tidak pernah bisa aku selalu kalau ngomong soal masa laluku itu aku agak sensitif sebenarnya, ingin tidak membahas lagi karena begitu panjang perjalanan hidup aku. Bahkan bagi aku momen yang paling pahit itu memang adalah momen yang masa kecil, dimana aku dulu kerja apa saja yang bisa aku kerjain, senang menerima bayaran apa saja yang aku bisa dapat agar aku bisa makan dengan keluargaku. Itu adalah pengalaman yang paling pahit. Bahkan sampai aku kerja di got pun, di saluran air yang kotor, membersihkan saluran air, selokan air itu, aku menerimanya dengan senang hati. Bagiku dulu tuh ya, udah terima uang 5.000, 2.000 aja sehari itu udah senangnya minta ampun. Dulu itu aku akrab sekali dengan yang namanya nasi rica atau nasi minyak dan garam. Ya karena kalau makanan udah habis, cuma itu yang bisa aku rasain. Dan aku pikir, aku tidak mau terlalu berlama-lama untuk mengasihani diriku, sementara banyak orang yang di luar sana yang udah mulai berjuang untuk hidupnya. Karena hidup ini adalah perjuangan. Lo bakalan gagal terus,
Tapi itu keputusannya ada di lo mau bertahan atau lo mau bangkit. Hanya sesimpel itu, tapi agak susah untuk dijalani. Dan poin yang kedua adalah, beresin hubungan lu dulu sama Tuhan, baru lu bisa beresin hidup lu. Pengalaman perjumpaan hidupku dengan Tuhan adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Ada 2 momen dalam hidup ketika aku mengalami perjumpaan Tuhan nih, yang sangat aku ingat dan gak akan mungkin aku lupakan sampai kapanpun. Dulu ya, aku selalu menganggap bahwa ketika orang menceritakan, aku bertemu dengan Tuhan, aku berjumpa dengan Tuhan, dan aku mengalami perubahan hidup, aku anggap itu bullshit. Aku anggap itu adalah sebuah dongeng. Lu nggak ketemu Tuhan, memang lu udah mati. Nggak mungkin kan lu ketemu Tuhan kecuali lu udah mati. Dan aku dulu dari kecil sampai SMA itu orang yang tidak percaya Tuhan. Meskipun aku sempat ada panggilan untuk menjadi hamba Tuhan, aku dulu selalu menyalahkan Tuhan atas segala keadaan yang aku alami. Tapi luar biasanya loh, ini luar biasa sekali Tuhan ini. Kalau aku jadi Tuhan, mungkin udah aku kasih meteor tuh, diri aku yang udah terus mengeluh sama Tuhan. Dan aku nggak percaya setiap kali aku berdoa itu hanya menjadi kewajiban aja. Aku nggak percaya bahwa Tuhan akan menjawab doaku, karena aku nggak percaya Tuhan itu ada. Dan aku pikir, ngapain aku jadi hamba Tuhan ya ketika aku udah lulus SMA? Ngapain aku berdoa? Karena ya aku kan nggak percaya Tuhan itu ada. Aku jadi Kristen, aku jadi beragama Kristen, itu hanya kewajiban aja, hanya biar, nggak mungkin kan aku nggak beragama kan. Kita kan tinggal di negara Indonesia yang KTP-nya itu agamanya harus ada. Nggak bisa kamu taruh ateis kan. Tapi ada suatu momen di mana Tuhan tahu nih bahwa aku ini harus diberesin nih hubungannya sama Tuhan. Pada tanggal 28 September 2020 ada sebuah bencana yang melanda kota Palu. Dan waktu itu ya, bencana terbesarnya, salah satu bencana terbesar itu ada di tempat aku bekerja. Jadi aku kerja di Talise, di PKL, kayak praktek gitu. Dan ketika hari gempanya mau terjadi, dari jam 3 sampai jam 5 itu udah ada gempa memang. Dan aku sama pengawas praktek aku sampai bercanda. Dia ngomongnya, kalau helm belum jatuh dari lemari, kita jangan keluar ya. Dan kita ketawa-ketawa. Ketika aku selesai untuk kerja, aku melihat bahwa sudah ada, kan waktu itu ada acara tuh, yang pas hari kejadiannya ada acara. Aku lupa nama acaranya apa, tapi ketika itu aku lihat udah banyak orang yang berkumpul dan aku rasa wah kayaknya enak nih ikut nih. Dan si pengawas aku juga bilang, kebetulan tempat praktek aku itu kan lapangannya luas. Dia bilangnya, gimana kalau kita parkir aja di sini jadi tukang parkir, kan lumayan tuh, bisa sampai 1.000 motor. Aku pikir why not ya, karena kebetulan aku juga lagi butuh duit. Kan aku selalu berusaha untuk dapetin duit dengan cara apapun, sehingga aku nggak perlu lagi minta sama orang tua. Tapi di sisi yang lain, waktu itu ada senior aku nge-line, lalu aku masih pakai line. Dia bilangnya, "Ri, jangan lupa untuk pelayanan STD di ibadah GPS ya." Dan di situ aku pikir aku harus ikut yang mana nih. Sementara waktu itu aku nggak tahu ya. Sementara waktu itu aku memang nggak percaya Tuhan. But Tuhan, aku merasakan bahwa Tuhan sedang bertanya kepadaku seperti waktu Tuhan bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihiku lebih dari dunia ini? Aku ini berbicara tentang pengalaman aku dari sudut agama aku ya. Dan aku rasa orang punya experience-nya dengan Tuhan di agama mereka masing-masing. Mereka punya pengalaman perjumpaannya dengan Tuhan. Waktu itu kan Tuhan bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali, apakah engkau mengasihi aku lebih dari dunia ini? Nah, aku juga mengalami seperti itu ketika Tuhan bertanya kepada aku 3 kali dalam konteks, apakah engkau lebih mengasihi aku untuk pergi ke ibadah GPS ini, berjumpa dengan aku, bersekutu dengan rekan-rekan seimanmu, ataukah engkau lebih memilih uang ini yang bisa memenuhi kebutuhan hidupmu? Aku merasakan 3 kali Tuhan berkata begitu seperti aku, dan aku merasakan dilema. Dan entah kenapa, ini ajaibnya, aku membuang kesempatan berharga itu. Aku bilang sama pengawasku, besok aja ya kayak, soalnya aku ada pelayanan di gereja. Dan dia bilang oke. Aku membuang kesempatan itu dan pergi untuk ibadah. Dan tanpa sadar keputusan itu menyelamatkanku.
Tuhan, begitu berharganya Tuhan tuh, Tuhan mau kasih tahu ke lo bahwa bagi pandanganku ya secara agama Kristen, ini bagi pandanganku sendiri ya, bahwa Tuhan turun dari surga, Tuhan turun ke bumi, Tuhan menyeberangi langit, bumi. Aku ingat dalam kisah Alkitab itu, kisah Alkitab yang dimana ada orang yang kerasukan legion, yang artinya setan yang begitu banyak jumlahnya, dan dia ini udah dianggap monster, nggak ada orang yang mau dekat dia. Tuhan meninggalkan semua orang dan pergi untuk mendapati dia. Tuhan pergi untuk menyelamatkan satu jiwa ini ketika setannya bilang, pindahkan aku ke 2000, kalau nggak salah 2000 babi ya, kalau salah boleh koreksi di komen, pindahkan kami ke 2000 babi. Dan Tuhan mengiyakan, bukan berarti kalau dinilai 2000 babi itu udah kaya lu bayangin aja sekarang satu babi itu berapa ya. Tuhan iya, bukan berarti Tuhan tuh gampang dihasut-hasut ya, tapi ini ingin membuktikan kepada kita bahwa satu nyawa itu lebih berharga daripada 2000 babi di mata Tuhan. Sehingga ia rela turun dari surga, turun ke bumi, dan rela disalibkan agar kita semua ditebus dosanya. Dan Tuhan menyayangi aku, Tuhan menganggap aku berharga dengan segala maki-makian aku, dengan segala perbuatan yang aku kadang-kadang mencela hati Tuhan. Tuhan berjumpa secara pribadi denganku untuk menyelamatkanku. Kalau aku nggak diselamatkan waktu itu, mungkin aku udah masuk neraka. Bukan berarti aku bilang bahwa orang-orang yang meninggal waktu itu, orang-orang yang dipanggil Tuhan waktu itu pada saat kejadian itu, mereka masuk neraka semua. Bukan. Kenapa aku bilang aku bakalan masuk neraka? Karena jika aku meninggal pada saat itu, maka aku mati dalam keadaan aku tidak mempercayai Tuhan ada dan tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupku. Maka aku sudah pasti masuk neraka kalau Tuhan gak menyelamatkan waktu itu. Bukan berarti aku bilang semua korban yang berjatuhan di tanggal 28, semua korban yang ada di tanggal 28 September 2020 itu mereka semua berdosa dan akan masuk neraka. Enggak, karena omku ikut menjadi salah satu korbannya. Dan aku yakin dia udah di surga sekarang. Tapi kalau aku sendiri yang waktu itu gak percaya Tuhan dan mati saat itu, maka mungkin aku akan masuk ke neraka. Dan ini adalah hubungan hal pertama yang dibereskan oleh Tuhan dalam hidupku. Disitulah aku percaya bahwa Tuhan itu ada, karena disitu aku mengalaminya. Disitu aku bisa membuktikan pada akhirnya bahwa ternyata Tuhan itu ada ya. Dan hal kedua yang Tuhan bereskan dalam hidupku adalah sikap berserahku. Dari dulu aku kan selalu mengandalkan diriku sendiri, dan ketika aku gagal, ya udah ini salah Tuhan. Di poin kedua itu yaitu ketika aku habis gempa itu ya, aku pergi ke Jakarta waktu itu. Aku bertemu dengan salah satu pendeta hebat. Dia adalah Sidney Mohede. Dan dia mengambil satu quotes dari William Booth. Dia bilang, dan ini adalah yang menjadi keresahan dalam hidupku, kekuatan terbaik seorang pria adalah penyerahan dirinya kepada Tuhan. Dan sejak itu aku memutuskan untuk lahir baru. Aku percaya Tuhan, but aku masih belum menyerahkan diriku kepada Tuhan, sehingga aku mengalami momen dimana ketika aku ingin mendaftarkan kuliah di salah satu kuliah yang kerohanian, karena aku ingin meneruskan panggilanku sebagai hamba Tuhan. Dan aku udah kepepet nih, aku kan gak ada uang untuk daftar. Terus aku berharap, Tuhan tolong Tuhan, ini udah mau mepet, tolong Tuhan. Dan ketika hari terakhir untuk penyerahan formulir, aku tahu satu hal, bahwa aku belum berserah kepada Tuhan, sehingga ini yang harus aku bereskan. For the first time dalam hidupku, aku pergi hari Minggu, waktu itu hari Minggu siang, gak ada siapa-siapa di gereja. Aku berlutut di bangku anugerah dan aku berdoa kepada Tuhan. Aku bilang, Tuhan, selama ini aku terlalu memaksakan keinginanku dan egoku, dan aku mau menyerahkannya kepada Tuhan sekarang. Kalau memang saat ini aku belum bisa kuliah dan harus kerja dulu, maka aku menyerahkannya kepadamu sepenuhnya. Dan kalau memang aku harus kuliah, maka itu keputusan yang terbaik juga dalam hidupku. Semuanya tergantung kepadamu Tuhan. Aku ingin menyerahkan hidupku, apapun itu pakailah aku untuk kemuliaan namamu. And that's it. Ketika aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan, aku mau berserah kepada Tuhan, ada orang yang menawarkan aku untuk kuliah. Meskipun dia menawarkanku hanya untuk pada awal semester dan sekarang aku kerja untuk membiayai kuliahku, but aku sangat bersyukur. Aku lupa untuk membereskan diriku dengan Tuhan, hubunganku dengan Tuhan.
Karena selama ini aku selalu mengandalkan diriku, dan karena itulah ketika aku gagal, aku nggak akan mampu bangkit. Ketika aku sudah membereskan hubunganku dengan Tuhan, ketika aku gagal, Tuhan yang selalu mengangkatku dari kegagalan. Dan mengapa aku ini ingin masuk ke dunia YouTube ya? Banyak orang akan bilang YouTubemu itu kecil, kamu nggak akan bisa bersaing dengan YouTuber yang besar. Dan disinilah aku ingin membuktikan bahwa aku bisa loh. Aku kan udah berhasil bangkit dari kegagalanku yang dulu, maka aku pasti bisa. Dan poin yang ketiga, ini adalah soal mindsetmu. Aku dulu adalah orang yang selalu menyerah akan sesuatu. Aku gampang menyerah. Dan bahkan ketika hubunganku belum dibereskan dengan Tuhan, aku selalu menyerah. Dan ketika aku berhasil memperbaiki hubunganku dengan Tuhan, ketika aku mengalami keterdesakan, disudutkan, aku selalu beriman bahwa Tuhan pasti akan menolongku. Dan selalu terjadi kok pada saat-saat yang udah mepet. Meskipun udah mepet nih, akhirnya Tuhan selalu buka jalan kok. Sampai hari ini aku masih bisa untuk menjalani segala hal yang aku inginkan. Dan aku ingin masuk ke dunia YouTube bukan karena aku ingin mendapatkan AdSense-nya, meskipun aku juga pasti mau dong ngerasain duit. But ada dua hal yang ingin aku lakukan, yaitu yang pertama, pembuktian bahwa aku bisa menjadi apapun yang aku mau. Aku ada di lingkungan yang tumbuh di lingkungan yang dimana orang-orang itu mengasihani dirinya, menganggap bahwa dirinya nggak akan mungkin jadi orang yang hebat, orang yang luar biasa suatu saat nanti. Dan aku teringat satu quotes dari Reza Arab, dia ngomongnya, gue udah lahir susah, gue nggak mau mati susah. Dan apa yang aku tangkap dari situ bahwa gue lahirnya gini, gue nggak mau matinya gue gini-gini aja. Gue mau jadi orang suatu saat nanti. Gue mau jadi orang yang kaya, tapi tidak sekedar kaya ya. Karena orang kaya itu banyak, tapi hidupnya tanpa arah. Ketika mereka udah kaya, mereka nggak tahu lagi mau kemana. Gue mau jadi orang-orang seperti Chandra Leo yang memberikan impact bagi orang sekitarnya, memberikan dampak bagi orang sekitarnya. Gue mau jadi orang kayak Dozel. Meskipun aku tahu bahwa semua orang tuh punya kelebihan kekurangannya masing-masing, tapi gue mau kayak mereka yang menginspirasi banyak orang. That's why aku bikin podcast, agar orang-orang yang terkhususnya dalam kasus mental health ini, banyak orang-orang yang sangat sulit untuk mengontrol hati mereka, pikiran mereka, perasaan mereka. Mereka masih mengalami luka batin dan sebagai hal masalah-masalah lainnya. Dan aku ingin membahas ini bahwa sebenarnya kasus-kasus yang berhubungan dengan mental health itu adalah kasus yang perlu untuk diperhatikan oleh semua orang dan perlu dibahas untuk semua orang. Dulu ya, ketika aku mencoba sesuatu dan aku gagal, ketika aku mencoba sesuatu, aku selalu tidak berpikir bahwa aku akan menang, bahwa aku akan berhasil mencapai hal ini. Dan memang betul aku gagal. Dan aku mengingat ada orang yang mengatakan bahwa apa yang kamu pikirkan, maka itulah yang terjadi. Kalau kamu berpikir kamu kalah, maka kamu akan kalah. Kalau kamu berpikir kamu akan menang, maka kamu akan menang. Semuanya tergantung dari pikiranmu. Dan di YouTube ini ada begitu banyak orang yang merespon saya bahwa saya nggak akan mungkin bisa menjadi YouTuber yang besar suatu saat nanti. Karena saya punya mimpi untuk menjadi YouTuber sebelum saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan. Bukan berarti saya ingin lari dari panggilanku lagi ya, enggak. Saya mau memutuskan untuk mencapai dulu resolusiku untuk menjadi seorang YouTuber yang luar biasa. Barulah saya melanjutkan panggilanku kepada Tuhan. Dan terserah kalau orang mau ngomongnya apa, but ini adalah tujuan hidupku. Aku nggak mau ini akan jadi penyesalan di kemudian hari ketika aku nggak mencobanya. Dan aku udah punya mindset bahwa aku akan berhasil, aku akan mencapai apa yang aku inginkan. Dan hanya itu yang akan jadi aku perluin. Aku nggak akan pernah berpikir untuk gagal lagi. Karena ini hanya soal mindset kamu aja. Kalau kamu berpikiran seperti itu, maka itulah yang akan terjadi dalam hidupmu. Jadi meskipun aku gagal berkali-kali, aku nggak mau berpikir bahwa aku ini nggak bisa. Meskipun sekarang ini kadang-kadang aku berpikir kayaknya bisa nggak ya aku jadi YouTuber. Tapi ini kan hanya soal mindset kamu ya. Jangan ikuti apa yang orang lain katakan. Kalau orang lain bilang kamu gagal, jangan mau ikut itu. Pikirkanlah apa yang kamu katakan sendiri. Kalau kamu mengatakan kamu sukses, maka kamu akan menang. Dan inilah 3 poin yang aku sampaikan bahwasannya dulu memang aku membenci seorang sosok ayah yang tidak bertanggung jawab. But aku bersyukur sekarang karena semua pengalaman hidup itu, semua apapun yang terjadi, dia adalah ayah yang baik, dan dia adalah yang satunya ayah yang baik dan ibu yang baik. Mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik,
Dan dari situ aku bersyukur juga dengan segala hal yang terjadi, bahwa ini adalah proses pendewasaan yang sangat luar biasa terjadi dalam hidupku. Dan ini menjadikan diriku yang sekarang ya, dimana aku bertemu dengan random orang dan mereka menginspirasiku hingga saat ini aku bisa bertahan hidup. Aku bisa bangkit dari kegagalanku. Aku bisa berusaha untuk menyembuhkan inner childku dan lain sebagainya. Ya, aku bersyukur aja punya pengalaman yang seluar biasa ini. Meskipun aku nggak bisa menceritakannya secara detail di sini, dimana aku mengalami hal-hal yang lebih spesifik, tapi aku bersyukur kok, dan aku harap untuk teman-teman yang mendengarkan, kamu akan selalu gagal. Tapi itu keputusan kamu mau bangkit atau tidak. Bayangin aja nih, ketika kamu seharusnya udah mencoba sesuatu dan kamu berhenti karena kamu berpikir kamu nggak bisa atau kamu gagal, mungkin nggak kalau kamu terusin kamu bakal jadi orang suatu saat nanti. Aku ngebayangin orang-orang hebat kayak Steve Jobs. Steve Jobs itu bukan nggak mungkin dia mau menyerah pada saat di awal memulai. Tapi kalau dia waktu itu sekali saja menyerah, maka kamu nggak akan pernah pakai iPhone kan? Kalau aku lupa sih siapa pendiri KFC itu. Dia kan udah berkali-kali ya ditolak resepnya, udah berkali-kali mengalami kegagalan dalam hidupnya sampai dia pernah berpikir untuk bunuh diri. Kalau sekali dia berhenti dan memutuskan untuk menyerah, maka kamu nggak akan pernah. Tapi apa yang aku putuskan dalam hidupku ini, pelajaran hidup yang aku dapatkan, aku memutuskan untuk menyerah. Aku udah menyerah untuk menyerah. Aku nggak mau lagi berpikir untuk bahwa aku ini gagal dan aku nggak bisa bangkit. Aku mau berhenti untuk berpikir seperti itu. Ya, itu aja yang bisa aku bagiin. Saya Haris Manorek. Salam pamit.